Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Balik lagi di podcast Waktu Senggang. Bareng gua Subaca. Bareng gua Ozora. Kita berdua drive shoot. Drive shoot. Apaan tuh? Drive shoot. No kick gitu. Oke. Balik lagi ya. Kita di malam ini. Malam ya sekarang ya? Malam dong. Malam. Karena kita memang mengisi waktu senggang kalian malam dan emang ada waktunya malam. Soalnya kalau siang nguli guys. Kalau siang kita jadi Pemburu dolar. pekerja keras. Padahal yang diburu rupiah. Iya, pemburu dolar padahal yang diburu rupiah. Ya tugas kita mah. Enggak, tapi ini kan tema kali ini Iya. agak cukup ini ya, agak cukup sensitif ya. Sensitif. Kenapa openingnya drive shoot nih? Itu kan agak terlalu ke sport jadinya ya. Betul. Agak terlalu ke olahraga. Emang ya udahlah ya. Ya udahlah nggak apa-apa, itu kan hanya sekedar opening. Kita emang Sesuai tagline Sesuai. podcast Waktu Senggang itu gua masukin tagline-nya apa tuh? suka bercanda tapi kadang ada maknanya juga. Idih, kelas. Idih. Bercanda tapi ada makna. Canda makna. Betul. Idih, kelas ya. Canda makna. Canda makna. Gitu. Oke, back to topic aja. Iya. Kita kali ini akan ngebahas tentang apa nih? Kali ini kita bahas akan yang sensitif ya. Kan sekarang nih lagi beberapa waktu kebelakangan lagi rame tentang masalah kekerasan kepada kaum perempuan khususnya. Hawa, kaum wanita khususnya. Yang Apalagi- masih di dalam circle hubungan ya, iya, maksudnya kayak hubungan. Belum resmi gitu loh. Ada yang resmi yang Ada. sudah menikah maksudnya, tapi kan kebanyakan yang kita dengar di luar hubungan nikah, maksudnya masih dalam hubungan sebatas Konteks pacaran, pacaran. kekasih gitu. betul. Cukup miris sih sebenarnya Miris. mendengar Iya, berita-berita sampai- yang lagi hot banget ya. Sampai yang terbaru-baru ini kan ada yang sampai bunuh diri ya Gitu. kita mau bahas sedikit yang kita tahu maksudnya berbagi Tentang toxic relationship gitu ya. tentang sedikit toxic relationship itu kan jatuhnya toxic lah Parah. kalau bukan toxic apalagi coba. Karena ibaratnya gua tuh bukan milik lu sepenuhnya, jadi lu belum, maksudnya kalau udah Menikah. udah menikah juga kan nggak boleh dong melakukan tindakan seperti itu. Iya. Apalagi konteksnya masih Bukan pacaran. berarti laki-laki berada di atas segalanya, walaupun kita kaum lelaki ya Betul ada hak-hak wanita yang harus dijunjung. iya betul. Jadi yang pertama yang lagi hot banget nih kasusnya NW yang kemarin bunuh diri di makam ayahnya Anda karena diduga depresi ya. Karena stres dia. stres ya. Beliau sesuai berita yang kita baca ini sih ya. Ada yang terus ada juga cuitan di Twitter yang beberapa hari kemarin trending topik kan ya. Kisah Hashtagnya luar biasa itu. Sampai menggemparkan dunia maya dan kita nggak mau asli. nyebutin hashtagnya tapi teman-teman pasti tahu Iya, lah apa yang betul. lagi rame. Jadi ceritanya katanya ya dia ini berhubungan dengan salah satu itulah ya oknum lah, bisa kita bilang oknum berinisial R. iya berinisial R. Dia itu katanya sempat diajak sama si R ini ke penginapan katanya seperti itu. Terus dikasih obat tidur. Iya, terus dikasih obat katanya. tidur. Nah setelah itu dia tidur udah nggak tahu apa-apa dong, nggak tahu apa-apa ya. Yang kita tahu Namanya pasti dikasih obat tidur. namanya dikasih obat tidur kan, kalau dikasih obat joget dia joget. Joget, gitu. Apalagi obat makan. Dia lapar. Nafsu makan. Iya, maksudnya. nafsu makan. Plemen. Terus udah gitu katanya dia 4 bulan setelah itu dia mengetahui bahwa dirinya hamil. Betul. Dia mengetahui bahwa dirinya hamil. Setelah itu dia laporan lah, maksudnya ke beliau. Nah dia ini nggak mau, yang si inisial R ini nggak mau tanggung jawab katanya. Terus setelah dari situ dia lapor ke orang tuanya R. Nah orang tuanya R ini sempat mau tanggung jawab, tapi setelah itu nggak mau menikahkan, katanya seperti itu. Sampai katanya 2 kali kasus seperti itu, dan si R ini ngebujuk yang pertama kan berarti udah ya si R ini sempat ngebujuk yang pertama pun untuk menggugurkan kandungannya, tapi si NW-nya ini nggak mau. Terus terjadilah kejadian itu kurang 2 kali lah. Setelah berarti itu, kan yang pertama udah sempat. yang pertama udah sempat pastilah, nggak mungkin nggak sempat. Karena udah ada yang kedua. Udah ada yang kedua gitu kan. Dengan kasus yang sama. Bayangin gitu. Yang Calon harusnya. presiden. Iya betul. Itu sebenarnya gambling pak. Gambling sih. Iya gambling. Maksudnya Hoki jadi. hoki jadi, nggak hoki ya. Wallahu a'lam. Ya mungkin kan nggak jadi presiden, bisa jadi pengusaha gitu kan, bisa jadi apa gitu. Karena kita percaya setiap anak, setiap orang itu punya rezekinya masing-masing. Dan nggak mesti jalannya harus yang sesuai dengan yang emang diharapkan orang Iya, tuanya gitu. karena kan kita nggak bisa memaksakan kehendak Betul. ketika dia
minatnya di bidang ini tapi kita pengen ke bidang ini, nggak mau dong. Karena Albert Einstein juga bilang kan, kamu tidak bisa menilai sebuah ikan dari cara dia memanjat pohon. Betul kan? betul itu betul. Kapan bisa ikan, sampai kapanpun ikan itu akan merasa bodoh. Betul Bener nggak? karena memang setiap orang punya jalannya masing-masing gitu kan. Back to untuk topic. Iya itu mah Itu mah selingan ya. Terus setelah itu, nah si R ini katanya setelah 2 kali diperkosa juga sama si NW ini diperkosa juga sama si R. Mungkin karena dia depresi, mungkin dia kan sesuai berita kali ya, bapaknya ini kan sudah almarhum gitu. Iya. Beliau datang ke makam. makamnya dan ditemukan meninggal di situ, bunuh diri. Yang ditemukan ada bukan minuman ya, cairan warna coklat di dalam botol katanya. Katanya sih cyanida sama. Iya. Menurut yang gue baca. Iya. Bisa jadi sih, karena kan banyak cara untuk kembali kepada sang pencipta kan. Banyak cara, tapi kan kita tinggal milih caranya mau yang bagus atau yang jelek. Betul. Itu kan ya kalau depresi sih wajar ya, maksudnya bukan wajar apa ya? Ya orang-orang depresi. Pasti. Udah depresi. Maksudnya setiap orang punya masalahnya masing-masing. Dengan tekanan yang begitu besar yang nimpa diri lu, sementara lu nggak ada lahan cerita, akhirnya kan dia bikin kayak akun apa gitu, tempat dia ngetuin itu cuma dengan nama samaran kan. Iya, makanya nih kadang kan ada orang yang suka bikin Instastory atau story WhatsApp yang dia mungkin buat lagi galau, gitu. Mencurahkan. Kita nggak jangan terlalu menjudge berlebihan. Iya, anjing, maksudnya itu kayak, mungkin cara dia untuk menghilangkan stres. Betul, mengobati rasa sakit yang ada di dia. Iya, gitu. Itu sih. Misalnya kayak lagi galau, bisa kita iseng kayak, kenapa sih lu galau mulu? Iya, gitu. Maksudnya apalagi sampai diredekin apa gimana. Mungkin itu cara dia struggling di jalannya. Jadi kalau misalkan lu lihat story gitu ya cukup, oh ya udah gitu. Kan karena lu tahu lu juga punya masalah sendiri, mungkin cara lu beda dengan cara dia, tidak mencurahkan lewat Instastory tapi bisa ada cara lain karena kan kita punya teman atau punya apa. Jadi kalau kayak gini sih, ya yang gue tahu ini kan si R itu kan oknum ya, oknum dari salah satu anggota penegak hukum di negara kita. Yang harusnya mungkin tahu lah harusnya melakukan apa gitu. Betul. Tapi entahlah itu alasannya apa, saya juga nggak mau so tahu lah. Kita lihat aja kelanjutan kasusnya kayak gimana nanti. Katanya sih dengar dia udah di gitu. PHTD ya. PTHD apa PHTD lupa. Pemberhentian tidak dengan PTDH. Pemberhentian tidak dengan hormat katanya dan juga sudah dimasukkan ke BUI. Karena kan kalau anggota gitu kan dia ada polisi khususnya, ya kan? Katanya sudah dieksekusi langsung dan ada statement dari, saya sebutkan aja instansinya ya. Boleh apa enggak nih? Dari udah sebutnya. Iya, ada statement dari, mungkin teman-teman juga udah tahu sih. Karena kan penegak hukum. Iya, karena kan teman-teman pasti udah tahu kalau gua nggak sebutin juga ada statement dari Kapolri-nya yang beredar langsung di TikTok banyak, di Instagram juga banyak, di Twitter juga banyak, memerintahkan untuk jajaran kepada Kapolda, Polrestanya, kalau memang ini harus diusut secepatnya. Jangan gara-gara satu oknum nama instansinya jadi tercemar gitu loh. Kalau sampai bilang kalau misalkan nggak bisa ngurus biar saya yang turun tangan. Iya, karena kalau masalah seperti ini terus-terusan berulang, kasus-kasus seperti ini terus-terusan berulang, jatuhnya kayak masyarakat tingkat hilang kepercayaan. Iyalah gitu ibaratnya kan. Terus dia juga bukan sekedar curhat atau gimana, dia juga udah lapor ke beberapa lembaga. Iya. Cuma nggak ada respon pertamanya, nggak ada respon. Nah, setelah kejadian ini baru ada respon ya. Kita juga sebenarnya dari masyarakat ya, semua wakil masyarakat kadang ada keresahan itu. Iya, ada keresahan itu. Ketika amit-amit misalnya teman terdekat atau bahkan keluarga kita sendiri mengalami hal seperti itu, kadang kita bingung gitu mau lapor, takut disangka apa ya, kayak apa sih sepele gitu lah gitu. Maksudnya ya iya bisa, maksudnya takut nggak didengar lah gitu. Nggak ada respon, nggak ada tanggapan. Terus mau ngelaporin ke polisi atau gimana, mau kayak membuat kasus kayak gitu kan, takutnya harus pegang biaya besar, harus nyiapin kuasa hukum dan sebagainya gitu. Sedangkan orang-orang yang seperti itu tuh harusnya kan memang dilindungi, perlindungan, harus dapat perlindungan. Karena kalau misalnya terus-terusan ya mau gini-gini aja, ya itu pasti bakalan terulang. Entah dari nggak semua apa maksudnya
orang yang berseragam intinya, Iya, maksudnya iya. melakukan hal sebejat itu gitu kan, dari kalangan manapun bisa melakukan hal seperti Karena itu. kan kita juga tadi bilang oknum. Betul, ini apalagi Oknum itu kan berarti kan satu orang ya, maksudnya bisa beberapa orang juga, Iya, cuman betul. tapi kan tidak semuanya, kita tidak pukul rata semuanya seperti itu. Terus takutnya malah stigma tentang menantu idaman, bener gak? Menantu idaman seperti ini Hilang. justru banyak oknum yang enggak, Iya. justru banyak oknum yang kayak Iya. gadungan, Iya, yang bisa. gadungan seperti itu kan Bisa. cuma kayak lu pakai seragam, lu dapat foto-foto dia lagi pakai seragam itu, yang kayaknya beneran, nggak taunya gadungan gitu, terus lu malah rela menyerahkan diri lu begitu aja gitu. Padahal jangan lah gitu, jangan sampai. Karena kan kalau misalnya udah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, bukan orang lain yang bakal merasakan, diri Anda Ya, sendiri. kita sendiri yang rugi lah, lu sendiri yang rugi gitu kan. Sementara kita juga tahu gimana susahnya untuk sekarang ya. Kalau menurut gue susah sih, maksudnya mau bikin laporan masa harus nunggu viral dulu gitu. Iya. Harus diangkat dulu ke media sosial baru bener. bisa baru bisa ditanggapi gitu. Dan itu pun kalau naik. Kalau Kalau enggak ya udah terkubur aja. iya. Tidur pules gitu kan ibaratnya. Terus dari ada lagi kan yang kasus kemarin yang ini sih udah hubungan suami istri ya. Kasus yang istrinya dilaporkan gara-gara marahin suaminya pulang mabuk. Weh, Anda mabuk. Iya. Saya istri Anda. Harusnya mungkin persepsi dari seorang suaminya ini seperti ini. Harusnya kalau suami pulang tuh dalam kondisi mabuk, kamu mabuk. Kamu malah tidur mau udah makan belum? Gitu. Pengennya kali digituin kali, nggak mau dimarahin gitu. Padahal kan sudah jelas aturannya dari polisi sendiri yang orang yang minum minuman keras gitu kan. Karena kan miras ini kan bisa sebagai pemicu kita berbuat kejahatan sebenarnya ya. Cuman kan nggak semua. Kita kan bisa ambil ininya loh, bisa ambil beberapa contoh gitu. Ada orang yang minum ya tapi ya biasa aja ya gitu diem kan. gitu biasa aja, santai, hanya buat relaksasi gitu. Ada yang buat ya emang rusuh gitu, ya gitu. Buat ngerusuh. Cuman kan tapi kan kalau sampai ya wajar sih ya, maksudnya seorang istri mungkin kesal ya dengan karena kan kelakuannya kayak gitu gitu loh. Di situnya aja kan bukan sekali dua kali gitu, tapi sering banget melakukan seperti itu. Makanya istrinya berlaku seperti itu, sebenarnya itu hal yang wajar ya. Tapi gue nggak tahu nih pola pikirnya kayak gimana nih, maksudnya sampai bisa ngelaporin. Dan sejauh ini sih kalau yang gue baca ya perkembangan kasusnya justru malah si suaminya ini yang bukan menuntut balik, si suaminya ini yang sudah di penjara gitu loh ya. Tapi si mbaknya ini itu dituntut balik dengan ini 1 tahun penjara. Iya, jadi pertama kan si istrinya dituntut 1 tahun penjara, kedua sekarang suaminya yang malah dibui gitu loh. Maksudnya ini hal-hal yang kayak gini kan maksudnya toksik banget gitu. Toksik. Jadi kan apa sih toksik yang toksiknya tuh kayak gimana sih gitu kan. Kita kan harus bisa nalaah nih apa yang bikin jangan sampai nanti ketika kita sudah berumah tangga atau kayak gimana sampai kayak gitu. Maksudnya apa sih yang bikin hubungan kita jadi toksik tuh kenapa gitu kan. Ada macam-macam ininya kan, penyebabnya kan. Intinya balik lagi ke harus tahu hak dan kewajibannya masing-masing sih. Ya, bicara ke situ hak dan kewajiban. Terus kita juga harus ini sih, kalau kayak kita tuh melihat kepada diri sendiri, gue kurangnya di mana? Introspeksi. Iya, introspeksi kita kurangnya di mana. Terus kita harus melakukan seperti apa. Jadi intinya yang penting tuh sebenarnya dari hubungan itu komunikasi. Nggak ada lagi sih. Kalau kurang komunikasi, hal yang baik pun bisa terlihat jelek, gitu. Dan hasilnya pun bisa terlihat kurang bagus. Gitu. Jadi kalau misalkan komunikasinya kurang baik, hal yang sepele pun kadang bisa jadi besar gitu. Toh kan sebenarnya tidak ada masalah yang besar gitu. Justru masalah yang besar itu diawali dengan masalah kecil yang tapi dibiarkan gitu. Ya, itu apa balik lagi apa penyebabnya? Ego. Itu kan kita bisa redam ego kita. Betul. Atau kita mungkin kadang kita nggak sadar ya kalau misalnya kita lagi makan ego, masih makan ego kita sendiri gitu. Lagi ini kan kita sekarang suka ya manusia pasti ada hilapnya lah gitu kan. Itulah ego kuncinya. kan nggak sadar kita ego gue keluar dengan cara ya kita ingin menang sendiri aja, itu kan ego banget gitu loh. Betul. Tidak memikirkan pasangan kita lah gitu. Terus
sebenarnya toxic relationship gitu kan kayak apa ya, lu masih dalam hubungan pacaran lah ya, cemburu gitu kan, lo protektif overprotective gitu kan. Nah ketika lu sudah kebiasaan dengan seperti itu, jadi nanti ketika lu dapet yang healthy relationship-nya, ketika itu nggak ada, lu bakal ngerasain boring banget hubungan tuh, jadi kayak lempeng-lempeng aja. Justru sebenarnya yang lu cari itu yang seperti itu, yang flat gitu. Jadi masing-masing dari pasangan itu ada unsur kepercayaan, harus ada unsur kepercayaan, jadi ada harus untuk jadi flat. Jadi kalau orang yang mungkin ya, koreksi kalau gua salah, yang biasa dengan toxic relationship yang kayak gua tadi sebutin, overprotective, nanya selalu di mana gini, pokoknya ya lu tau lah kayak gimana. Jadi ketika dia selesai dengan hubungan itu dan memulai hubungan baru dengan yang lain dan menaruh trust kepercayaan, itu kayak yang sebenarnya flat, datar gitu. Tapi lu nanti ngerasanya kayak yang boring. Padahal itu yang lu cari gitu loh. Jadi kadang manusia udah terbiasa naik turun gitu. Itulah manusia kadang serba salah. Dikasih yang flat yang emang harusnya kayak gitu ngerasa boring. Tapi ketika dikasih yang turun naik, kok kayak gini banget sih, gua kayak yang terkekang. Kadang ujungnya playing victim. Benar, playing victim. Maksudnya kayak ya mungkin dalam rumah tangga pasti kadang, bukan pasti ya, maksudnya kadang ada yang diganggu oleh orang ketiga lah, ininya bisa dibilang orang ketiga. Ya bukan kadang sih, emang pasti sih, pasti ada pasti aja ada gitu. aja godaannya. Pasti ada aja godaannya. Cuma kan kadang yang salah itu bukannya stop gitu, maksudnya tapi malah samanya gitu. Misalnya kayak kita nih, gue istri, lu suaminya gitu. Lu bisa dong. Oh iya, siap. Misalnya lu selingkuh gitu, gue merasa tidak terima dengan hal yang lu lakukan, akhirnya gue melakukan hal yang sama kepada diri lu. Ya, gitu. bukan komunikasi yang dibuat, yang harus dibuat, tapi gitu. Malah lu bisa, ya gue bisa juga gitu. Jatuhnya ajang balas dendam gitu. Padahal kan seharusnya nggak mesti seperti itu, malah nggak harus. Iya, nggak harus kayak gitu. Jangan seperti itu. Harusnya kalau memang dia kan ada dua kemungkinan nih, kalau misalnya kayak gitu ya, contoh kayak gitu, entah ada yang dia tidak dapatkan dari si pasangannya pertama, kedua, atau memang udah kelakuannya seperti itu gitu, kelakuannya hobinya kayak gitu, nggak cukup satu kayak gitu. Manusia emang hiji gitu. Balik lagi padahal kalau di compare belum tentu bagus, belum tentu gitu. sama gitu. Karena memang setiap manusia kan beda, ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Justru kan dengan kekurangan itu kita bisa saling melengkapi dong. Iya, betul. Harusnya gimana? Jadi kalau misalkan ini sih ya kita bisa belajar lah dari beberapa kasus yang kita sebutin tadi ya, kita harus gimana. Yang penting kan sebenarnya dari inti dari semua ini kan komunikasi juga yang penting. Terus ego juga nih harus kita redam, atau ya pasti harus kita redam lah, kita tahan gitu, jangan sampai meluap-luap, karena nanti ujungnya balik lagi nyesal lagi, sama kayak sebelumnya. Betul. Tawuran apa? Nyesal juga kan. Gitulah, penyesalan itu di akhir, pendaftaran di awal. Betul. Kalau untuk daftar untuk nyesal nggak bisa. Dan kalau misalnya ini sih, kalau saran dari gue nih ya, ketika lu ada teman, ada orang terdekat lu dah intinya yang mungkin sedang lagi dalam kondisi tidak baik-baik aja gitu, dan lu tahu gitu, apalagi lu deket banget sama dia, lu rangkul dia, ajak ngobrol, lu tanya, maksudnya seenggaknya dia, kadang orang seperti itu kan bukan pengen dinasehatin, tapi cuma pengen didengar gitu. Karena jadi kalau ada orang yang cerita, lu jangan malah adu nasib. Iya, jangan. Lu mah enak kayak gitu. Lu gitu. Gua tuh pengen cerita, akhirnya malah dia yang banyak ngomong gitu. Sedangkan gue tuh pengen didengar kan. Iya, gue pengen kasar jadinya. Gue tuh pengen didengar anjing. Gitu kan kayak gitu. Ya cuman ya udah dengerin aja. Kalau emang dia minta saran atau masukan yang lu tahu ya kasih tahu masukan. Tapi kalau enggak ya cukup dengerin aja. Betul. Atau kalau lagi ngomong misalnya lu sambil dengerin dia, ya lu masukin lah dikit-dikit saran atau nasihat-nasihat dari lu harusnya gimana. Karena emang lebih baik gitu sih. Jadi lebih baik diajak ngobrol, ntar juga lama-lama dia pelacur. Pelan-pelan. Benar. Gua lampangin aja ya. Itu maksud gua ke situ, pelan-pelan curhat, juga lama-lama biarin. Yang penting curhat. Yang penting ajak ngobrol dulu. Jangan dibiarkan. Takutnya memang
saking apa ya, saking susahnya dia ngobrol, saking udah dipendem nama, meledaknya malah ke arah yang negatif. betul, Itu malah nanti ujungnya amit-amit bunuh diri atau apa namanya, terganggu itunya, apa namanya, kesehatan mentalnya. iya, ya jadi kan, mental healthy lagi, balik lagi ke situ. karena gue dengar dari Mbak siapa tuh yang di podcastnya Om Ded, Rike Dia Pitaloka. trauma itu nggak ada obatnya. Nah Itu kan, jadi ketika masalahnya, oke gue bikin masalah nih dengan lo, misalnya dengan pasangan gitu, yang mengakibatkan traumatik gitu kan, ketika masalahnya oke gue minta maaf, gue nggak akan ngulanginnya lagi, tetap aja rasa trauma tetap ada. Mungkin gitu. masalahnya selesai, tapi traumanya belum tentu selesai. Benar, jadi daripada harus merasakan hal yang seperti itu terus-terusan, ujungnya toksik lagi gitu, ya udahlah, lakukan aja kan, semua juga ada norma-norma, ada batas-batasnya ya kan, gitu. Jangan melakukan hal-hal yang merugikan pasangan, merugikan diri kita sendiri gitu. Intinya apa namanya, ya tahu hak dan kewajibannya masing-masing aja gitu. Balik lagi ke situ sih, dan jaga komunikasinya. Iya, betul. Gitu. Masa sih kayak apa, lu ketemu dengan pasangan lu baik-baik, masa akhirnya harus gak baik. Sorry ya, tadi ada kesalahan teknis guys. Ada kesalahan teknis. Kita lanjut aja dari topik yang sebelumnya. Kameramenan ini anjir nih. jangan nyalain kamera. Jangan nyalain kameramen. Karena sorry men. Jadi kita lanjut aja deh. Ya, tadi sampai trauma kan ya. Jadi emang ya trauma, balik lagi, trauma nggak ada obatnya. Betul. Jadi jangan melakukan hal-hal hal sewenang-wenang, semau lo. Gue jadi tolol anjing gara-gara kesel gue. Maksudnya banyak banget kasus-kasus kayak gini, jangankan di lingkungan orang luar, di lingkungan sendiri aja banyak. Kadang-kadang gitu. masih banyak ya. Dan kadang kita nggak bisa berbuat apa-apa juga. Maksudnya kita mau ikut campur lebih ya dia siapa, kita siapa gitu loh. Balik lagi, kita siapa. Kadang kita belum pernah merasakan apa yang dia rasakan. Terus kalau kita mau apa, dia mungkin minta bantuan kita, ya kita juga bisa nolong apa gitu, paling ngasih apa ya kayak masukan juga kan. Seenggaknya gue bisa deh jadi kuping rumah. Iya gitu. Karena kan kupingnya ada dua nih, satu untuk mendengarkan, satu masukin headset bisa. Dengerin Ebit GAD. Ini kan maksudnya sekarang lagi berduka juga dong. Iya berduka. Ya berita kepada kawan. Iya, berita kepada kawan. Jadi kawan kita coba dengar. Jangan nyanyi dulu, jangan jelek ya. Tolong jangan nyanyi. Jadi mungkin kita juga mau mengucapkan turut berbelasungkawa kepada seluruh warga yang terdampak atas meletusnya Gunung Semeru. Duka yang terdalam, semoga diberikan kekuatan. Amin. Semoga cepat pulih. Semoga pemerintah cepat tanggap dalam menangani kasus ini. Tidak bencana ini. Cukup stop. Mudah-mudahan nggak ada lagi korban jiwa ya. Gitu. Amin. Semoga lekas pulih Semeru. Yang mungkin yang ada apa keluarganya atau kerabat-kerabatnya yang hilang atau mungkin menjadi salah satu korban, semoga lekas ditemukan. Gitu, diberikan ketabahan juga gitu, dan semoga diterima di sisi amal ibadahnya dan diterima di sisinya masuk surga Allah. Amin. Karena mengerikan juga sih. Iya, karena gue juga ada rencana mau naik Gunung Semeru sebenarnya, cuman nggak jadi. Gue sempet ada merinding ya. Maksudnya ada kuncen yang bilang, salah satu kuncen bilang jangan dibuka dulu katanya. Oh, pendakian. Tapi udah dibuka belum sih sebelumnya? Sebelumnya sih kayaknya udah dibuka belum sih, belum ya? Udah tahu gua kurang daripada itu. Nanti kalau itu ada info menarik bisa kita share lagi tentang Semeru. Semoga pokoknya sekali lagi turut berbelasungkawa ya. Semoga diberikan kekuatan. Benang merah dari kasus yang tadi, dari toxic relationship. Kalau dari lu dah, kalau menurut lu gimana? Kalau kata benang ininya aja kalimat quotes gitu, quotes. Apa ya? Kalau gua sih hanya bilang ketika lu menjalin sebuah hubungan, jaga komunikasi. Karena mau jelek baiknya pasangan lu, ketika lu bisa berkomunikasi, semua pasti ada ininya loh, ada titik temunya gitu. Benar. Ada jalan keluar dari setiap apapun masalahnya. Pasti ada jalan keluar dari setiap masalah ketika berarti komunikasi. Iya, itu intinya. Kalau dari gua sih komunikasi. Intinya mungkin. Pada intinya. Dari intinya dulu nih. Karena intinya benang merahnya semuanya yang kita bicarakan hari ini
jaga diri lu, karena lu sendiri yang tahu kondisi lu seperti apa. Jangan sampai kedepannya hal-hal yang lu lakukan sekarang tanpa dipikirkan matang itu akan berdampak buruk pada diri lu sendiri. Betul. Karena ada quotes juga nih. Apa tuh? Jangan berjanji ketika kau senang, jangan memutuskan keadaan ketika kau sedang susah. Iya, betul. Itu di situ. Cukup aja ya. Cukup, mungkin segitu aja. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya buat para wanita. Jangan takut bersuara, intinya kalian suara kalian dilindungi. Gitu. Cari orang yang bisa kalian percaya juga untuk menceritakan hal-hal yang sekiranya memang sensitif untuk Anda. Jangan sembarangan bercerita gitu. Terus sama, karena kadang close friend pun ada cepunya. Iya betul. Itu untuk apa? Malah di second account. Udah second account, close friend. Tapi close friend masih ada aja yang cepu jadinya, gitu kan. Ya kalian yang tahu yang terbaik untuk diri kalian sendiri. Mana tahu batasan-batasannya gitu kan. Tetap bahagia aja. Ya. Terima kasih, mungkin segitu aja yang bisa kita sampaikan. Semoga sehat selalu. Amin. Semoga dilancarkan semua kegiatannya. Dan kita jangan lupa doakan lagi sekali lagi buat yang Semeru. Ya, jangan lupa support channel ini, subscribe ya, komen, share dan like. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kesalahan kata mohon dikoreksi. Baik, itu penting. Jangan dihujat ya. Ya. Tapi dikasih tahu aja di komen. Kita akan open minded untuk semua komentar-komentar teman-teman semua. Kita bacain nanti. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.